Halo semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya cukup rumit dan sering bikin salah paham. Pertanyaannya adalah, apakah Raja Surakarta itu digaji? Kalau iya, gajinya dari mana? Dan sebenarnya berapa sih jumlahnya? Topik ini menarik, karena banyak orang mengira kalau seseorang disebut raja, pasti hidupnya ditanggung negara atau menerima gaji besar. Tapi kenyataannya, cerita Raja Surakarta jauh lebih kompleks dari itu. Jadi di video ini, kita akan bongkar pelan-pelan, berdasarkan sejarah, fakta lapangan, dan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama-tama, kita harus luruskan dulu satu hal penting. Raja Surakarta atau yang biasa disebut Susuhunan itu bukan pejabat negara. Beliau bukan gubernur, bukan wali kota, dan bukan bagian dari struktur pemerintahan Republik Indonesia. Keraton Surakarta adalah kerajaan adat, simbol budaya, dan pusat tradisi Jawa. Tapi secara hukum negara, posisinya tidak masuk dalam jabatan pemerintahan yang digaji oleh negara. Nah, ini penting. Karena di Indonesia, gaji dari negara itu hanya diberikan kepada pejabat yang memang punya dasar hukum dan jabatan resmi. Ada undang-undangnya, ada aturannya, dan ada pos anggarannya di APBN atau APBD. Sampai hari ini, tidak ada satupun aturan resmi yang menyebutkan bahwa Raja Surakarta menerima gaji bulanan atau tahunan dari negara sebagai raja. Jadi kalau ada yang bertanya, Raja Surakarta digaji negara atau tidak? Jawabannya tegas, tidak ada gaji resmi dari negara. Tapi di titik ini, biasanya muncul pertanyaan lanjutan. Kalau tidak digaji, terus Raja Surakarta hidup dari mana? Apakah keraton benar-benar tidak menerima uang sama sekali? Nah, disinilah banyak orang mulai salah paham. Keraton Surakarta sebagai lembaga budaya memang masih menerima dana, tapi bentuknya bukan gaji, melainkan bantuan atau hibah. Misalnya dari pemerintah kota Surakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, pernah ada dana hibah sekitar ratusan juta rupiah per tahun yang dialokasikan untuk keraton. Dana ini tujuannya untuk mendukung kegiatan budaya, perawatan keraton, upacara adat, dan operasional keraton sebagai warisan sejarah. Dana hibah ini bukan uang pribadi raja. Ini bukan seperti gaji yang masuk ke rekening pribadi tiap bulan. Dana ini sifatnya bantuan lembaga, dan bahkan pencairannya sering tergantung kondisi administrasi. Saat terjadi konflik internal di keraton, dana hibah ini sempat tertahan dan tidak bisa dicairkan. Itu menunjukkan bahwa dana tersebut sangat administratif, sangat formal, dan jelas bukan gaji rutin seorang raja. Selain hibah daerah, ada juga dana besar dari pemerintah pusat. Pernah ada proyek revitalisasi Keraton Surakarta dengan nilai puluhan miliar rupiah. Angkanya besar dan sering bikin publik kaget. Tapi sekali lagi, ini bukan uang untuk Raja Surakarta secara pribadi. Dana ini dipakai untuk memperbaiki bangunan keraton, menjaga cagar budaya, memugar bangunan bersejarah, dan memastikan keraton tidak rusak dimakan usia. Jadi jangan dibayangkan, uang itu masuk ke kantong raja. Itu dana proyek, diawasi dan digunakan untuk kepentingan pelestarian budaya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang makin bingung, yaitu soal gaji di keraton. Banyak berita menyebut gaji keraton, gaji di Keraton Solo, dan sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya adalah gaji abdi dalam, bukan gaji raja. Abdi dalam itu adalah orang-orang yang mengabdi di keraton. Mereka menjaga tradisi, mengurus upacara adat, seni, pusaka, hingga kegiatan harian keraton. Mereka memang menerima gaji, tapi jumlahnya relatif kecil. Ada yang puluhan ribu rupiah, ada yang ratusan ribu rupiah per bulan, tergantung masa pengabdian dan jabatan adat mereka. Bahkan bagi banyak abdi dalam, uang ini bukan tujuan utama. Yang mereka kejar adalah pengabdian, kehormatan, dan nilai spiritual. Gaji abdi dalam ini biasanya berasal dari dana internal keraton. Dari mana dana internal itu? Dari tiket masuk museum keraton, donasi pengunjung, sumbangan masyarakat, dan kadang bantuan dari pihak tertentu. Dalam momen tertentu seperti menjelang Lebaran, abdi dalam juga menerima sembako atau bingkisan. Ini tradisi, bukan sistem pengajian modern ala kantor pemerintahan.
Bahkan ada masa-masa sulit ketika dana hibah pemerintah tidak cair dan keraton harus bertahan dengan pemasukan seadanya. Dalam kondisi seperti itu, ada laporan bahwa keluarga keraton sendiri ikut menomboki biaya operasional, termasuk untuk abdi dalam. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi keraton itu mandiri, rapuh, dan sangat bergantung pada kondisi internal serta dukungan budaya, bukan dari gaji negara. Sekarang coba kita bandingkan sedikit dengan Yogyakarta. Sultan Yogyakarta memang menerima penghasilan dari negara, tapi itu karena Sultan juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu dua peran yang berbeda. Gaji yang diterima Sultan adalah sebagai gubernur, bukan sebagai raja. Surakarta tidak memiliki status daerah istimewa seperti Yogyakarta, sehingga Raja Surakarta tidak memiliki jalur serupa. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besar dari semua ini, jawabannya sebenarnya cukup jelas. Raja Surakarta tidak menerima gaji resmi dari negara. Tidak ada angka pasti, tidak ada slip gaji, dan tidak ada pos anggaran khusus untuk raja. Uang yang masuk ke keraton adalah bantuan budaya, dana proyek, dan pendapatan internal yang digunakan untuk menjaga keraton tetap hidup sebagai warisan sejarah, bukan untuk menggaji rajanya. Inilah realitas Keraton Surakarta hari ini. Sebuah kerajaan besar dengan sejarah panjang, tapi hidup di era modern dengan peran yang jauh berbeda. Raja Surakarta adalah simbol budaya, penjaga tradisi, bukan pejabat negara yang hidup dari gaji pemerintahan. Dan justru disitulah letak keunikan sekaligus tantangan keraton di zaman sekarang. Saya Diva Ayu Pramesti, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.